apa ikan yang tinggal seorang jelas ni. Yang lainnya atau kumpul ada lah. Inilah itu hantamlah kau. Dulu Ya kau kai. waktu saya bikin status dari 2010 sampai 2016 tuh sampai 2018, saya dikatakan gila. Aneh? Tanya orang rumah. Bahkan tanyalah orang tua saya. Saya ini dikatakan orang gila nih. Bikin status sesuatu yang belum terjadi. Bikin suatu perkara yang belum terjadi. Tapi saya tenang. Oh, orang cakap apa? Saya hanya menyampaikan peringatan. Ini bukan milik saya, tapi milik Allah. Nah, peringatan inilah yang akan diingatkan. Begitu dah terjadi, orang yang tak faham tadi ni, tuduhlah saya yang baru tahu ni, kata Edith. Padahal inilah faktanya. Nah, orang yang dulu yang tahu diam. Kenapa? Dia tahu saya yang dulu sampai dulu pernah nuduh saya gila kau ni. Karena sesuatu yang belum terjadi. Begitu terjadi, Nah, minat semua. Kemarin yang depan-depan dengan saya, saya tunggu, saya apalagi dah bencana. Ni bencana dah muncul. Kau tahu ni. Ini lah mati aku mana dia tak ada ni. Karena kada habis, kada lama habis itu langsung terjadi kan. Ada itu. Lupa ada hari di Facebook. Maka saya senang dalam urusan saya di dunia ni. Kenapa dipersulit? Nah, pertanyaannya kenapa dipersulit? Orang biasa senang kalau dia cari yang dipermudah, tapi susah dia kalau dipersulit. Kalau saya enggak. Kenapa? Karena saya beruntung masih dipersulit oleh Allah. Kenapa? Karena memang betul barang siapa dia mencari kesenangan dunia, lalu Allah cukupkan, lebihkan kesenangan dunia. Dia akan diberikan hal dunia, tapi Allah tidak akan memberikan nikmat akhirat. Lalu kita urusan dunia, pada ini bukan urusan dunia, urusan akhirat. Hanya saja berkaitan dengan hal dunia. Maka kita beruntung masih dipersulit. Kenapa? Itulah caranya Allah supaya mencegah kita jangan sampai cinta dunia. Jangan sampai kita terikat dengan urusan dunia. Karena urusan dunia inilah bikin malapetaka. Kalau kita dapat nikmat dunia, maka Allah tidak akan memberikan kita nikmat akhirat. Tapi kalau kita memang menuju nikmat akhirat, maka biarkanlah. Memang inilah hukumnya kalau kita dipersulit dengan urusan dunia. Dari tahun 2003 saya dikatakan gila. Dan 2003 karena apa yang saya omong itu orang tak ngerti. Kalaupun dia ngerti pun tak masuk akal kata dia. Ya, karena kita bicara tentang masa hadapan. Ini bukan suatu ramalan. Nah, ini sifat yang pasti. Maka saya katakan kalau dia kita hidup dalam sort, maka kita seolah-olah ada di masa lampau. Dan seakan-akan kita di masa depan. Tapi kita tetap. Maka bahasa saya, kita tidak ke mana, tapi ada di mana-mana. Tugas kita menjadi penyampai. Penyampai untuk peringatan dan kabar gembira. Makanya kenapa begitu viral ini dan terjadi sekarang ni, mereka mengatakan saya gila senyap. Tapi orang yang baru mengatakan saya ni, ngeditlah, buatlah. Coba tanya pasal kenapa dulu orang katakan saya gila. Sekarang tanya, mau nak dia katakan saya gila lagi? Tak bisa. Nah, karena segala sesuatu yang berlaku itu pada saat itu memang belum berlaku, tapi memang nanti akan berlaku. Tapi begitu berlaku mereka tercengang. Tapi ada yang sadar, ada yang adalah meramput ya tadi, bual ya, bohong ya tadi, ikut ya lah. Ini kan program dari pemerintah. Dia lupa target mereka ni maksimal 70%, minimal 30%. Populasi dunia ni harus dikurangi. Dengan apa? Supaya tak merusak alam. Kalau perang, merusak alam ni. Tapi dengan ini tak merusak alam. Hapuslah, tinggal dia hapuslah 30% population manusia ni. Siapa targetnya? Orang Islam. Karena mereka tahu. Elit global dia faham.
tujuannya ancaman terbesar adalah umat Islam. Karena memang sekarang Islam akan bangkit. Tapi nanti dia lupa. Begitu yang muncul adalah Islam yang asli. Kenapa katakan asli? Karena Islam kembali kepada kemurniannya. Murni sebagaimana Rasulullah dan sahabat bawa. Bukan orang lain setelahnya. Karena mereka beranggap asing karena mereka mengikuti orang lain setelahnya. Hingga mereka agak aneh mendengar Islam yang dibawa secara original. Maka kenapa hanya berpegang pada Quran dan berpegang pada hadis ataupun sunnah. Sunnah yang benar-benar sifatnya yang mutawatir. Kalaupun ada yang syahih kita pakai, tapi yang kira-kira palsu kita tolak. Makanya kenapa population manusia itu target mereka. Karena sekarang ini population manusia itu sangat banyak. Yang mereka takut nanti susah dengan bahan makanan atau apa. Maka saya katakan, mereka makar, Allah lebih makar. Dengan apa? Dengan alam. Allah makarnya dengan cara alam. Ya, musibah tadi. Kemudian saya katakan berkali-kali, dari dulu saya katakan sesungguhnya zaman itu berulang sebagaimana hari-hari berulang. Hari kita tadi itu kita lewati tadi siang, besok ketemu di siang. Berulang dah hari itu. Berulang. Begitu pula masa, begitu pula zaman itu akan berulang. Sekarang masuk zaman ini sama dengan zaman Firaun. Kenapa saya katakan zaman Firaun? Ini nanti kita ungkap masalahnya. Karena orang yang bertindak sekarang ini, elit global nih, yang hanya berapa orang ini, itu memang dia membuatnya seolah-olah mereka ini bertindak sebagai Tuhan. Mereka yang berhak nak menentukan, mereka yang berhak nak mengatur, mereka berhak nak mengendalikan. Mereka atur mana yang berhak hidup, mana yang harus dimatikan. Mereka yang atur. Maka kenapa konsep mereka nak kembali kepada istilahnya sekarang ni nak membuat satu pemerintahan. Maka mereka mengendalikan ekonomi, mereka mengendalikan apa, tapi dengan cara yang salah. Maka mereka membuat satu pemerintahan, nanti Allah telah menetapkan kita pun berada dalam satu pemerintahan. Tapi pemerintahan yang berbeza dengan mereka. Satu pemerintahan itu artinya satu Dalam dunia ini satu kendali. Sekarang mereka dah mengendalikan di dunia. Ibaratnya, tanpa disadari, semua negara ini terjajah dengan mereka. Tanpa disadari. Dengan apa? Dengan ekonomi, dengan segala sesuatunya, dengan aturan-aturannya. Mereka membuat jangan untuk kita, tapi saat nanti mereka dalam binasa. Dibinasakan oleh siapa? Allah. Dengan apa? Dengan alam. Dengan apa? Dengan keadaan, dengan situasi, dengan apapun. Mereka telah mau mempercepat keadaan menjadi gelap gulita. Maka saya katakan, Tuhan, maka siap-siaplah tahun ini. Persiapkan tahun ini. Kalau memang ada tempat, cari tempat yang tinggi. Kalau bisa bukan di atas gunungnya, tetapi carilah celah ataupun yang terhindar dari angin, tapi terhindar pula dari air. Cari tempat gua ke atau tempat apa celah ke yang bisa untuk memang berlindung. Apakah nak nunggu air datang? Tapi maka saya katakan timur jauh yang keberadaannya pulau yang terbesar ketiga di dunia. Carilah bahasa saya ni. Saya cuba ungkapkan dalam bahasa rahasia dalam hadis. Terbesar di antara terbesar ketiga di dunia. Pulau terbesar ketiga di dunia. Cari tu. Dia berada di timur jauh dan pertemuannya di antara lautan. Ada 3 lautan. Nah, pulau yang terbesar ketiga Kalimantan. Silakan dicek. Maka saya katakan kalau nak buka hadis-hadis rahasia tu saya khawatir. Tapi udahlah, biar mereka nanti bisa berfikir. Allah akan bangkitkan daripada umat yang akhir zaman, itu umatnya Rasulullah. Ia akan mengembalikan kesempurnaan. Maka kita timbul lagi pertanyaan, kenapa kita masih ada yang bersama?
Kenapa masih Allah plesetkan atau Allah hindari kita daripada segala banyak hal. Bahkan tempat kita dengan banyak bencana. Walaupun sekitar kita ni dalam satu pulau masih dapat bencana, tapi kita masih dihindari. Tentu ada maksud. Selama kita masih membawa Quran, selama kita hidup dengan lillahi ta'ala, ingat, jangan cuba-cuba hidup kerana urusan dunia. Maka kafirlah dia. Sekalipun baik akan membawa masuk neraka. Tapi hiduplah dalam lillahi ta'ala. Walaupun urusan dunia, tapi memang tujuannya, kesadaran kita lillahi ta'ala. Sadar bahawa dunia ni hanya alat. Sadar bahawa diri kita pun di dalam ni diberikan alat yang terhubung kepada dunia. Maka tak ada alasan, tak ada istilahnya bantahan kalau untuk hidup dengan lillahi ta'ala. Kerana selain daripada lillahi ta'ala, kecondongan kita dengan dunia menyebabkan kebinasaan. Maka tahun lalu dengan tahun ini akan banyak caranya Allah untuk menseleksi manusia. Tinggallah nanti. Kalau kita memang mau berjalan dengan selamat, maka pahami dan hiduplah dalam kemurnian tauhid. Artinya bukan sekadar faham, tapi hidup dan memahaminya atau melakonkannya. Maka peliharalah wudu. Bukan sekadar faham dan mengerjakannya, tapi hidup di dalam wudu. Maka hiduplah dalam solat. Bukan hanya sekadar menjalankannya, tapi memahami dan menerapkannya dalam kehidupan. Dari sejak buka mata sampai tutup mata. Itulah satu-satunya. Maka saya bilang, kita tak perlu untuk dikenali alam. Tapi alam dah mengenali kita. Quran secara mutlak. Maka saya katakan, jangan jauh-jauh berfikir lauhil mahfuz di atas langit bertuliskan daripada emas. Sesungguhnya Quran itulah lauhil mahfuz. Karena dalam Quran itu dikatakan lauhil mahfuz karena di dalamnya adalah furqan. Yang kita kenal sekarang ini dalam bentuk lembaran demi lembaran atau kitabiah. Cuman karena orang tak mengerti tadi ini, sehingga dia terjebak dengan segala sesuatunya. Kecondongan manusia kepada segala sesuatu hingga dia merelakan, menyerahkan dirinya. Ya kan? Saya sebutlah, itulah namanya. Yang dimasukkan, dicucukkan ke dalam badan. Hanya untuk kepentingan dunia. Dusta dia kalau dia mau, kalau bukan kerana kepentingan dunia. Pasti alasan kepentingan dunia. Dia tak bisa kerja kalau tak pakai itu. Dia tak bisa nak ketemu keluarganya, nak melintas negeri ataupun nak seberang lautan. Dia tak bisa kalau tanpa itu. Dia nak bisa nak sekolah, nak kuliah ataupun dia nak apa? Istilah nak buka usaha kalau tanpa itu. Dunia atau bukan? Sesungguhnya benar kata dalam hadis tu. Mereka sama-sama dalam neraka. Maka keluar. Kita disuruh keluar. Jangan sampai kita menjadi bahagian. Kenapa? Dari awal saya katakan, dari 2016, bahkan dari 2010 katakan nanti mereka manusia, ada sebahagian manusia yang jahat tadi ni, bahkan memang ditakdirkan mereka akan mau merusak dunia. Dengan cara apa? Mereka cuba nak mengedit DNA. Dari apa? DNA hewan dulu. Dikawinkannya hewan, binatang, babi kepada kambing, babi kepada sapi. Lalu mereka ambil dari DNA khusus yang memang mereka udah seleksi DNA itu, kemudian mereka mengeditnya dan dimasukkan. Orang dimasukkan dah tercampur dengan DNA tu. Maka kenapa harus menggunakan dengan cairan babi yang masih hidup? Cairan babi dari mana? Maka saya katakan, cuba perhatikan. Kalau saya ngomong jujur susah. Dari beberapa produsen elektronik pun sempat dia pernah punya usaha ternak babi. Babi tu untuk konsumsi tidak, diambil cairannya, bekerja sama dengan farmasi. Untuk apa? Karena memang tak masuk dalam tubuh kita, tidak bisa tanpa babi. Karena yang mendekati dengan DNA manusia adalah babi. Yang mendekati manusia ni adalah babi. Hanya butuh bantuan untuk menjadi inang virus. Maka babi itu tempat hidupnya semua virus maupun bakteri. Paling mudah babi itu. Untuk masuk kepada manusia, untuk mengeditnya juga. Maka semua program tu ada. Dah masuk lagi benda ni,
Udah 2 kali, 3 kali, tak bisa pakai, mau masuk 4 kali. Dan begitulah, kenapa? Nanti lihatlah, target mereka sampai 6 kali. 6 kali. Belum sampai targetnya, mereka akan bikin varian barunya dengan dibikinlah skenario, macam-macam skenario. Dari penyakit. Penyakit yang dibuat. Maka saya katakan, ini pekerjaan manusia laknat yang memang betul-betul siapa yang mendukungnya, maka dia telah bersubahat. Siapakah di balik layar ni? Kalau saya ngomong jujur, maka saya katakan Al-Masih Ad-Dajjal. Siapakah yang masukkan Dajjal tu? Pendusta. Mereka menukar tujuan, kata mereka nak menyelamatkan, tapi mereka buat celaka. Kata mereka obat pada racun. Jadi manusia yang telah dimasukkan, dicucukkan tu sama dengan kambing. Jadi mereka tak sadar kalau kena digiring ke mana? Tempat penyembelihan. Kalau kambing tu tahu digiring ke tempat penyembelihan, tentu dia tak mau. Kan dia tak tahu, dituntun terus. Jadi kenapa Quran suruh kita memang sadar, agar kita cerdas, agar kita memang betul-betul peka dan bisa-bisa memahami segala sesuatunya. Apa yang kita dengar, apa yang kita pandang, apa yang pada alam. Kita tahu kita di fase mana. Maka saya katakan, kebanyakan manusia sampai di sini tak sadar kita dah masuk pada akhirul zaman. Tak sadar mereka. Maka jangan tanya, Al-Haraj itu inilah yang tengah berlangsung. Inilah Al-Haraj. Al-Haraj itu terjadi begitu mendekati masa Mulkan Jabariyah. Ini Al-Haraj. Al-Haraj nanti masuk ke mana? Sampai ke mana? Dukhan. Kalau mau terima, silakan. Tak terima pun, tak masalah. Tapi begitulah kejujuran. Maka saya katakan, kalau dulu orang katakan saya gila, silakan. Bertanya yang katakan saya gila. Berawak tak dia katakan gila? Tak mau. Karena kita bercuba untuk memberikan peringatan bagi umat manusia ni. Kita tak pernah nak mengubah mereka. Bukan urusan kita. Kita tak ada hak nak merubah mereka. Tapi kita hanya menjadi penyampai dan membawa peringatan. Sekiranya mereka sadar, mereka faham, tentulah mereka akan menjaga dirinya dan keluarganya. Bahkan hadis terang-terang. Ikat. Bahasa ikat tu bukan bahasa sebenar-benar suruh ikat pakai tali. Tak. Cuma jaga, pelihara. Dengan apa? Dengan tauhid. Dengan apa? Dengan Quran. Dengan pemahaman-pemahaman. Supaya apa? Terbuka kesadaran dia hingga dia bisa memandang cerdas dengan fikirannya, dengan pandangannya, dengan pendengarannya. Bahawasan ini tidak lazim. Sehingga bahasanya ikat. Ikatlah orang tuamu, saudara perempuanmu, ibumu. Suruh ikat agar mereka jangan berlari mengikuti Dajjal. Maksudnya ini. Kenapa? Karena mereka lari ni mengikuti. Kenapa? Mereka tak sanggup. Mereka demi kepentingan dunia. Ini alasannya. Maka saya katakan, adakah orang yang dicucuk tu, dia alasannya kerana lillahi ta'ala? Tak ada. Dusta kalau memang mereka katakan ada. Semuanya urusan dunia. Maka mereka berlari-lari. Tahan, mereka serahkan. Kalau tak gitu, saya tak bisa nak lintas negeri. Kalau gitu, saya tak bisa nak buka usaha. Kalau gitu, saya tak bisa sekolah. Kalau gitu, saya tak bisa kerja, nak bisa apa. Inilah penyebabnya. Kenapa terang-terangan dalam hadis tu, keluar dari kelompok itu. Keluar dari tempat tu. Masuklah, larilah engkau dalam hutan. Kenapa kita tak suruh melawan? Tidak. Dalam hadis itu kita suruh menghindar. Walaupun hanya menggigit akar bahasanya. Hindarilah, karena tiba waktunya. Jangan. Tiba waktunya nanti. Allah akan membuka tabirnya dengan cara apa? Maka Allah datangkan yang namanya, ada surah khusus dalam Quran. Ad-Dukhan. Maka peringatan demi peringatan dah disampaikan. Maka saya bilang, memang mulut nyaman ngomong. Tapi keadaan inilah yang benar-benar yang real, bukan perkataan. Maka saya jauh. Saya tanya orang lain nak mungkin. Saya tanya orang rumah saya. Kira-kira kau sanggup tak kira-kiranya?
Kalau sekiranya makan sehari tak ada. Benar, demi Allah saya katakan. Kenapa? Bahasanya jelas. Kita akan dipersulit dengan segala urusan dunia. Tapi kata Allah, kami akan tukar dengan nikmat di akhirat. Tapi bagi mereka yang mau mengejar urusan dunia, Allah berikan. Maka Allah cukupkan. Tetapi sungguh mereka tidak akan mendapatkan nikmat akhirat. Maka saya tanya, maka hidupan saya ini susah sebilang. Tiba waktunya. Kalau sekedar ngomonglah keadaan sekarang, belum. Jangankan dekati 10%, 1% pun belum. Tapi nanti saya katakan, barulah kita merasakan 100%. Nanti kapan? InsyaAllah dalam tahun ini. Rasakan. Disitulah kita benar-benar diuji dan teruji. Tapi kalau memang kita istiqomah, kita paham. Karena sesungguhnya Allah telah memberikan peringatan sebelum dengan Quran. Allah telah memberikan petunjuk-petunjuk bagi orang-orang sebelum ini. Sebelum saya ada memang sudah diberikan petunjuk bagi orang-orang sebelum ini. Apalagi sekarang ini. Maka kenapa kita menjadi saksi dan menjadi pelakon di akhirul zaman? Maka kita kenapa menolak semua kitab? Kita hanya berpegang pada Quran. Kita hanya berpegang pada sunnah, yaitu daripada perkataan Rasulullah yang bisa dipertanggungjawabkan, yang selaras dengan Al-Quran Al-Karim. Kemudian kenapa kita buka masalah sud? Maka saya katakan ada bahagian-bahagiannya. Sesungguhnya kalau memahami dari awal, kalau memang Allah memberikan petunjuk dan hidayah, sesungguhnya mereka yang memahami sud dan hidup dalam sud, mereka dah terbuka semua. Terbuka cara pandangnya, terbuka cara segala sesuatunya. Bahkan dalam keadaan dia diam saja, dia akan dilintaskan dalam pandangan seolah-olah akan terjadi seperti ini, walaupun belum. Jadi Allah memberikan pandangan dengan pandangan lain, yaitu pandangan batinnya. Nanti lambat-lambat, oh iya, ini akan terjadi. Seperti itulah dia. Jadi kita punya ada pandangan, ada dua pandangan berbeda. Pandangan jahir. Pandangan jahir ini adalah pandangan yang menghubungkan kita dengan segala sesuatu. Pandangan batin itu adalah pandangan yang memandang hal yang berbeda dengan pandangan ini. Dia bisa memandang sesuatu yang jauh belum terjadi. Sekarang kita dah diingatkan, kita dah tahu. Tapi kalau kita masih saja mau, sungguh tak ada tawaran lain. Kenapa? Ad-Dajjal Al-Masih atau Al-Masih Ad-Dajjal menawarkan air yang sesungguhnya adalah api. Dia tukarnya benda ni. Itulah disebut Dajjal, penipu. Dajjal, pendusta. Kenapa? Karena ditukarnya. Maka jangan heran kalau benda itu dicucuk, alasannya apa? Agar sehat. Yang dipenuhi obat orang sakit. Tujuannya itu agar sehat, katanya. Padahal di balik itu, maka dikatakan sang penyelamat. Padahal dia pendusta. Dikatakan dirinya adalah penolong, penyelamat. Padahal dia yang membuatkan habis atau menghapus. Jadi manusia dikatakan nyelamat, berbondong-bondonglah manusia ngikut agar mudah diurus, agar mudah dapat kemudahan ini, kemudahan itu. Pergilah mereka, ini ingat urusan dunia. Padahal sesungguhnya begitu mereka dalam masuk perangkap. Mereka digiring dalam penyembelihan. Maka saya agak keras benda ini, saya katakan. Ya mungkin orang di luar kan tak faham. Maka saya katakan, kalau dia tahu dengan hal hidup saya ni, sejak tahun 2003, 2002 saja saya dikatakan sinting, gila. Bahkan sampai 2016 pun, 2012 pun saya katakan, gila dah. Ya kalau kita cuba uraikan, tapi kan memang jaraknya jauh.
Tapi tak ada salah nih kalau kita jelaskan. Ini akan berlaku, ini berlaku. Macam tahu je tadi. Ya manusia tu diingatkan tak diingatkan mereka sama saja. Bukan kata saya, kata Allah. Tapi begitu dah terjadi, sungguh menyesallah aku, kata dia. Bahkan Allah abadi yang perkataan mereka dalam Quran tu. Sekiranya kerana kami tidaklah mengikuti apa yang telah diberikan petunjuk. Aduhai, merugilah kami, kata dia. Tapi masih hidupnya mereka apa kata? Tak masuk akal. Memang ditimbang dengan akal, ya tak bisa lah saya bilang. Kalau dipikirkan dengan kecerdasan kita di dalam Furqan melalui kesadaran jiwa kita, dia akan temukan. Maka dari awal saya katakan, hiduplah dengan kesadaran kita. Kerana sadar itulah membuat kita hidup dalam Furqan. Kenapa? Kita hidup benar-benar sebagai pembeda. Yang jelas kita bisa membedakan segala sesuatu. Dari kekuasaan dengan yang berkuasa. Hingga Tuhan dan ciptaan. Jelas memiliki perbezaan. Jika kita tak akan pernah salah Tuhan. Sehingga kita tak bisa mempertuhankan selain daripada pencipta yang sebenar-benar. Kalau ada pertanyaan, silakan. Saya minta maaf kalau memang ada hal-hal yang agak-agak kurang berkenan dalam bahasa saya. Halo, Assalamualaikum Mas. Salam. Tak bisa Mas, dah jauh malam dah rupanya. Saya tak tahu, saya langsung kepada AA yang ni. Dah ramai dah sini. Pada besok je lah. Besok malam. Kan free. Siap. Nanti saya beritahu dia. Ya Mas. Siap. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dikelilingi. Maka saya katakan, ini bukan wabak. Mereka harus pahami wabak itu apa. Wabak itu sesuatu yang tidak akan pernah menyeluruh. Maka dikatakan sebahagian kena, sebahagian tidak. Ada sebahagian tempat kena wabak, sebahagian tidak. Makanya jelas wabak tidak akan pernah menyeluruh. Jauh sebelum zaman saya, zaman kita ni, bahkan zaman Nabi pun dulu ada wabak namanya. Wabak tu dia terjadi, maka ada kalimat hadis tu atau perkataan Rasulullah tu sendiri, apabila memang terjadi wabak di tempat kita, kita jangan keluar di tempat ni. Apabila memang ada tempat lain ada wabak, kita jangan nak ke sana. Artinya ada tempat yang kena, ada yang tempat yang... Nah, ini bukan wabak. Maka saya katakan, inilah maksud fitnah Duhaimah. Karena dia terjadi pada seluruh dunia. Kenapa fitnah ini terjadi, fitnah besar? Karena inilah tujuan mereka. Allah pun telah telah menetapkan segala sesuatu. Sungguh kalaupun kita sadar, mereka pun melakukannya, karena dalam lakonan itu dalam Allah yang menetapkan. Kenapa Allah menetapkannya? Karena inilah dimaksud dengan akhirul zaman. Tinggal kita peka atau tak lah. Maka dalam tahun-tahun ini akan banyak hal. Mungkin saya dah kata berulang kali, kabar buruk bagi mereka, tapi kabar gembira bagi kita, walaupun kita sedikit. Kenapa? Karena makan bencana besar dan kabar buruk bagi mereka, tapi kabar baik bagi kita. Kenapa? Begitulah caranya Allah memelihara kita. Begitulah cara Allah menjaga kita. Sehingga akhirnya mereka sibuklah urusan bencana yang silik yang nanti. Ada pula perkataannya, kalau dia tak mau dicucuk tu, dia bukan warga negara.
Ya kan? Suruh dia keluar daripada warga negara. Saya katakan, maka bilang, katakan ya. Ini urusan dunia. Jadi kalau misalnya dia hambat itu, kita terima lah. Kenapa? Kita beruntung, bersyukur masih tidak dipermudah dengan urusan dunia. Kenapa? Karena kita beruntung masih diberikan nikmat akhirat. Nah, kalau memang istilahnya mereka menganggap kita bukan warga negara, kita bukan tidak diakui lagi, tak masalah. Tapi ingat, mereka melanggar, bahkan menentang hukum Allah. Berarti mereka harus keluar daripada segala ciptaan Allah. Sanggup tak? Saya siap kalau disuruh keluar. Keluar kau dari sini, tak apa. Tapi saya nanti kata Tuhan saya, keluar engkau daripada ciptaan aku ni. Biarkan dia pikir. Mau di mana? Semuanya tempat. Tak ada tempat nak masuk tempat semua purpose kan. Allah karena pernah mengatakan dalam Quran, bahkan diabadikan. Maka carilah engkau tempat sejengkal saya tempat yang bukan dari ciptaan. Itu tantangan, bukan orang bodoh ini tantang tuh. Orang pintar, orang cerdas. Ya ahli kitab, buatlah semisalnya saja, atau satu ayat saja, atau semisalnya. Pasti kamu tak mampu. Maka carilah sejengkal saja tempat yang bukan daripada ciptaan. Mana nih luas. Nah, kalau kita buka, maka terbukalah segala tabir. Termasuklah dengan perkara timbul lagi pertanyaan. Maka saya pernah tanya, pernah kita berpikir kenapa Allah abadikan dari perkataan orang dahulu, dari perbuatan kaum-kaum dahulu, dari kejadian-kejadian daripada yang dahulu. Kenapa Allah abadikan? Karena itu pasti akan berulang. Kenapa Allah abadikan tentang cerita Korun? Kenapa Allah abadikan cerita Firaun? Kenapa Allah abadikan cerita kaum Ad, kaum Sodom? Kenapa? Karena itu masih ditinggalkan Allah dan tetap berulang. Dan sekarang lengkap. Umat Nabi Lut masih ada. Benar tak? LGBT tu apa? Maka saya katakan pasti berulang. Pasti. Firaun tetap ada. Kenapa? Sekarang yang berkuasa bertindak sebagai tuan siapa? Elit global. Dialah yang berperan seolah-olah mereka lah tu Tuhan. Memang kalau pasal ini kita tak bisa terlalu terbuka memang ni. Cuman di sinilah biar mereka sadar bahawa kita di fase ini, saya katakan, kita di fase menjelang expirednya Mulkan Jabarian. Yang kisi-kisinya adalah untuk menjelang akhir daripada Mulkan Jabarian tu, iaitu fitnah Duhaimah. Yang mana dalam fitnah Duhaimah tu terjadilah Al-Haraj. Nah, di sinilah akan terus berangsur sampailah endingnya tu Dukhan. Maka masuk dalam apa? Fase jahiliyah. Nak masih kurang jelas ni masa zaman jahiliyah ni. Maka saya katakan kita punya peranan yang sangat penting. Tiba masanya nanti kita akan berperang dengan bangsa Arab. Bukan dulu ke berperang dulu ke dengan bangsa Arab? Jadi ada dua fase. Ada pendapat dua hal yang berbeza. Ada yang mengatakan Dukhan dulu. Saya setuju dengan masalah itu. Baru timbul ni peperangan. Ada yang mengatakan peperangan lebih dahulu. Tapi saya masih tak terima masalah itu. Kerana apa? Kerana fasenya bertukar. Jadi bahasa yang sebenarnya kalau kita lihat akan timbul peperangan itu terjadi. Pertama yang dihadapi kita adalah berat. Kita akan diperangi oleh saudara kita sendiri. Karena dianggapnya kita tidak bermasyab, kata dia. Padahal kita bermasyab pada Rasulullah, tapi mereka tak terima. Kita hanya berpegang pada Quran. Tak bisa, kerana ada kitab-kitab lain. Ni pasalnya di situ. Kemudian akhirnya mereka terjebak dengan segala sesuatunya. Dan akhirnya apa yang terjadi?
mereka masuk dalam aturan yang telah dibuat oleh Yahudi. Islam rusak, dikendalikan, diubah sejak zaman Fatimiyah. Nasara rusak dan terbunuhnya kelompok awal daripada Nasara itu Andomius dan Aries. Siapa membunuhnya? Yahudi. Dan dibentuklah sekarang dengan orang Yahudi. Maka dikenal dengan Paus. Siapa pelaku utamanya? Semuanya sama, iaitu Yahudi. Mereka mengendalikan semua religion atau agama. Semua agama mereka kendalikan. Maka mereka buat supaya jangan sampai kembali kepada yang original. Nah, sekarang kita tak mau ikut mereka. Kita kembali kepada original, kembali pada Rasulullah. Itulah alasannya. Dari dalam keadaan tak sadar sampai sadar, kita macam saya pun diperjumpakan dengan Rasulullah. Kenapa? Kerana masalahnya ada bahagian-bahagian yang harus disampaikan. Tentu ada alasan kenapa kita masih ada sampai sekarang. Maka saya katakan, seharusnya kita tanya pada diri kita, kenapa kita masih ada sampai detik ini? Untuk apa dalam akhir zaman ni? Maka ada perkataan saya sampaikan waktu saya didatangi oleh Rasulullah dalam keadaan mimpi, sampai dalam keadaan sadar pun sekalipun. Hanya saja saya nak nyampaikan pun, ini lidah dia ada masalah. Maksudnya, ada keterbatasan dalam bahasa. Tapi yang perlu dia garis besarkan adalah ada sesuatu hal yang besar akan terjadi di zaman kita ni. Makanya di zaman inilah penentunya. Kita hanya menjadi penyampai. Kita hanya untuk mengingatkan sesama kita. Tugas kita hanya menyampaikan, bukan merubah. Kerana merubah adalah kembali pada diri mereka masing-masing dan ketetapan Allah. Masalah mereka mau silakan, mereka tak terima pun silakan. Maka saya katakan, sekalipun sehari makan, sehari tak ada. Sekalipun hanya makan daun ubi, sekalipun hanya makan ubi pun, kita masih boleh terima benda ni. Asalkan jangan kita mati dalam keadaan kufur. Asalkan jangan kita benar-benar jadi perbudak mereka. Nauzubillah min zalik. Kerana sesungguhnya kalau mereka ni belum pernah mati, mereka takkan tahu bahawa ada kehidupan setelah mati. Tapi kalau mereka ni pernah mati, mereka tidak akan pernah mau mengikuti apapun kecuali lillahi ta'ala. Kerana ada kehidupan setelah ini. Itu punya dua jalur. Mau jalur nikmat atau jalur azab. Penentunya inilah di dunia. Kita mau ke mana? Kita mau apa? Transit. Pada masa ini baru kita bahas tentang yaitu muhkamat untuk masuk kepada Furqan. Di sinilah akan menjelaskan tentang Lauhil Mahfuz. Karena dalam konsep Lauhil Mahfuz itu ada dalam konsep daripada 4 huruf akhir di dalam 16 huruf berpasangan. Diawali dengan Fa, Furqan. Itu dasar awalnya. Maka dari awal saya katakan, tidak bisa mereka pahami Quran tanpa Furqan. Kalau mereka tak faham Furqan dan tidak hidup dalam Furqan, maka mereka temukan bukanlah yang tersirat, melainkan yang tersurat. Tentang hukum, paling-paling cerita tentang sejarah, ataupun syair. Itu mereka temukan. Tapi kalau mereka mau memahami Quran benar-benar sebagaimana yang dipahami oleh Rasulullah, benar-benar mereka faham Quran itu bukan dalam bentuk bahasa Arab, tapi dalam bentuk kalam Allah, maka syarat awalnya mereka harus faham dulu namanya Furqan. Mereka bisa menemukan perbezaan dalam persamaan yang mustahil sama, dan bisa menemukan persamaan dan perbezaan yang mustahil beda. Sehingga mereka tak akan mungkin menyamakan segala sesuatu. Bahkan Allah dengan kuasanya saja beda.
Bahkan Allah dengan Rabb saja beda. Rabbah, Rabbi bicara tentang Allah bicara tentang pemilik kuasa. Ini beda. Sehingga benar-benar mereka paham dan mereka tidak akan pernah mengingkari. Walam yakulahu kufuwan ahad. Sehingga mereka paham benar-benar apa itu? Laisa kamislihi. Hingga mereka paham bahawa Allah itu la harfin wala sautin. Yang jadi masalah adalah pemahaman mereka tentang Nur Muhammad. Ini. Maka saya katakan, dalam konsep Quran, dalam konsep saya, dalam konsep apa yang saya pahami, saya tidak mengenal nama Nur Muhammad. Yang saya kenal An-Nur dan Muhammad. Karena ada surahnya, surah An-Nur, surah Muhammad. Yang berintegrasi dengan surah Al-Fatihah, surah Al-Fat, yang berintegrasi dengan surah Maryam, surah Al-Kahfi, kemudian berintegrasi dengan surah Sad. Dan Sad mengikat pada surah Al-Insan, kepada An-Nas. Maka ini perlu diklarifikasi. Maka saya bilang, pahami sejarah. Konsep Nur Muhammad itu berawal daripada konsep Syiah Imamiyah. Maka kenapa saya katakan saya anti Syiah? Syiah Imamiyah. Kemudian dulu bukan disebut dengan paham Nur Muhammad. Maka paham itu sejarah nih, saya bilang. Nur Muhammad itu telah dibawa daripada Parsi ke daratan Hindi atau Hindia. Di sinilah berkembang. Dan pertama kali yang membawanya daripada India ke seluruh dunia adalah Naqsabandiyah. Maka saya katakan, kalau mereka faham Muhammad itu adalah sifat awal sebagai induk atau intinya segala sifat. Kalau dalam kitab sebelumnya, dalam kitab Injil ataupun dalam kitab Taurah, dalam Taurah lah, saya katakan Taurah, Nur Muhammad itu dalam terjemahan dalam kitab mereka itu dah menjadi Song of Songs. Atau dalam bahasa terjemahannya Kidung Agung. Kalau bahasa Hebraunya, kalau diterjemahkan dalam bahasa kita itu adalah apa? Kemuliaan yang agung. Kemuliaan agung itu sama dengan Muhammad. Silakan boleh dibuka. Maka kita harus paham, bukan hanya bahasa Arab, kita juga harus paham yang namanya bahasa Hebrau. Jadi, maka saya katakan pada anak saya, pelajari. Kita punya, saya bilang, kita harus pahami benda ni. Kemudian juga harus paham dalam bahasa Aramik. Kalau dah bahasa Aram dia faham, dia bahasa Hebrau dia faham, maka saya katakan, dalam kitab sebelumnya, Muhammad itu telah dituliskan bahkan menjadi judul surah. Kalau Al-Quran namanya surah. Kita kenal lah surah Muhammad. Dalam Taurah dikenal yang namanya Song of Song atau Kidung Agung. Kalau bahasa lainnya kita kenal adalah pujian agung atau yang terpuji. Jadi kalau kita ngerti yang terpuji, ada yang teragung, itulah disebut nama Muhammad. Maka dikatakan Muhammad adalah sifat awal yang Allah lekatkan kepada ciptaan awal, yaitu roh. Maka pendapat-pendapat orang ada yang mengatakan bahawa itu bukan ciptaan. Saya tolak. Karena saya tahu paham ini adalah paham dari awalnya memang dari paham Syiah. Awal. Maka saya katakan, kalau Syiah itu bukan hanya kata roh itu bukan ciptaan. Karena ini dipakai pula dibawa kepada paham tasawuf ni. Juga dia menganggap, maka kalau bahasa orang Syiah tu kita kenal, kalau disebut dengan Ali bin Abi Thalib disebut dengan Imam Ali alaihi salam, sungguh dia Syiah. Maka saya katakan
Itulah alasannya setelah kita mengangkat takbir qiyam, kita mengucapkan Al-Fatihah. Wajib tak? Wajib. Kenapa harus Al-Fatihah? Karena menjelaskan tentang sifat awal dan ciptaan awal. Ruh ciptaan awal yang diberikan include dengan sifat awal. Maka Muhammad adalah sifat awal yang diberikan kepada ruh. Maka konsepnya ruh itu dikenal Ruhul Kudus. Kalau kita mau mengerti benda ni, maka dikatakan, oh ini maksudnya adalah Ruhul Kudus, artinya ruh yang suci. Kenapa dikatakan suci? Karena dia di dalamnya include namanya Muhammad. Bisa dikatakan suci kalau dia tak ada sifat yang terpuji? Mustahil. Karena syaratnya dikatakan kudus, dia memang include di dalamnya adalah yang terpuji. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita memahami masa lampau, melihat kembali ke masa lampau. Ingat, kita punya rentang dihubungkan dengan 7.744 alam. Maka saya katakan kita tak kena mana, tapi kita di mana, ada di mana. Kita kan bisa menerangkan bahawa dia nasabnya siapa, asal mula siapa, dari walaupun dia tak sadar gitu. Kita faham, oh ini dari anak siapa, nyangnya apa, onyangnya siapa. Sama dengan cerita masa depan. Kenapa? Karena bicara Taqdirul Azizil Alim, segala sesuatu tu semuanya berulang, satu porosnya. Kita dihubungkan segala dimensi. Maka sebab itu adalah kunci terhubung dengan segala dimensi, bahkan terhubung kepada jannah sekalipun. Sehingga kita bisa menerangkan sebagai apa? Sebagai peringatan. Okey, kalau yang sudah terjadi mungkin kita tahulah sejarah. Banyak orang tak faham. Banyak orang tak tahu bahawa dia dari mana. Dia tahu mak bapaknya, datuknya, tapi lepas itu dia tak tahu. Sampai ke mana ujung pun dia tak tahu. Tapi kita faham, kerana semuanya punya bau dan punya aura. Maka saya katakan, kenapa jangan heran kalau kita dikumpulkan. Kerana kita tak sadar kalau kita dulu punya garis darah yang sama. Dan sesuai janji Allah akan dihimpun kembali. Yang telah berai akan dihimpun kembali. Masalah selanjutnya adalah kenapa kita harus dengan Al-Fatihah? Al-Fatihah ini kata kuncinya ni. Maka wajib. Kenapa diwajibkan? Karena dia bicara tentang sifat wajib awal. Bicara diri ciptaan awal. Maka wajib Al-Fatihah. Karena selain daripada semuanya menjadi tidak wajib. Boleh pakai ayat ini, boleh. Tapi yang tidak boleh digantikan adalah Al-Fatihah. Nah, karena ruh itu sebagai wujud. Saya ulangi benda ni supaya ngerti. Nanti kalau dah masuk, saya dah kirim benda ni, dia tak ada risau dan dia akan mudah memahami. Namanya sifat dengung, sifat hembusan, sifat getar, kemudian gerakan, segala sesuatunya. Kenapa alam semesta ni makhluk? Karena semua semesta ni makhluk, isinya dalam semesta ni juga makhluk. Maka itulah rasanya mustahil bagi Allah membutuhkan tempat. Karena tempat tu makhluk. Karena yang butuh makhluk adalah makhluk. Karena Allah bukan makhluk, karena Allah pencipta makhluk, maka mustahil Allah membutuhkan tempat. Melainkan Allah lah yang berkuasa atas kalian tempat. Ini mindset kita harus dipikirkan, harus dibetulkan supaya kita benar-benar memahami. Kalau ada bahasa perumpamaan, harus kita mengerti. Jangan kita telah mentah. Sama dengan bahasa saya ini tetap menjadi perumpamaan. Sama yang tertulis itu dalam Quran juga menjadi perumpamaan. Maka kita harus mengerti dengan kesadaran kita supaya kita faham maksud sebenarnya. Berarti Allah duduk di singgasana di atas aras. Bukan berarti Allah bertempat di atas aras. Maksudnya di atas, Allah berkuasa di atas segala kekuasaan. Makanya konsepnya, bahasanya, perumpamannya, dia duduk di singgasana. Dia atas syarat kedudukan ataupun kekuasaan melampaui dari segala
kekuasaan. Karena segala kekuasaan yang ada tuh semuanya bergantung dengan kekuasaannya. Bukan berarti dia bertempat. Karena kalau di aras ataupun di atas aras beda. Kalau di aras berarti di dalam semesta. Tapi di atas aras atau di luar daripada langit. Di luar daripada semesta. Kemudian karena roh adalah wujud, sifat ada, sifat awal. Apa yang diciptakan pertama? Ada dulu. Apa yang diadakan? Roh. Roh sebagai ada ni. Ada dulu. Wujud dulu. Daripada wujudnya apa yang diadakan? Karena dia diadakan, lalu dia mengadakan. Apa yang dia diadakannya? Untuk menyatakan ada. Kidam. Apa itu? Cahaya. Untuk apa cahaya itu? Untuk sedia atau menyediakan segala sesuatu. Nah, makanya kenapa saya tolak Nur Muhammad, Nur yang Nur, Muhammad yang Muhammad. Kalau ada surah An-Nur yang menjelaskan cahaya di atas cahaya, dia mengatakan jiwa. Kalau cahaya itu ibaratnya adalah getar dalam penyebutan A. Sedangkan jiwa itu adalah dengung. Karena sesungguhnya isi dengung itulah getar yang terus. Sempurnanya getar itu ada pada dengung. Sempurnanya cahaya itu ada pada jiwa. Maka jiwa itu adalah di atas cahaya. Inilah kedudukannya. Waalaikumsalam Bang Joni. Ni orang Ketapang, dah ketemu orang Pahang. Bang Muhammad Salihi. Nah, baru kita ngerti. Itulah alasannya. Kalau kita buka, kan berkali-kali saya katakan, syarat awalnya ada. Solat inilah membuka jati diri kita, mengungkap asal usul kita. Rugi kalau kita tak solat. Rugi, lebih merugi lagi kalau kita tak faham, tak mengerti dalam solat. Solat ini mengungkap semuanya. Maka saya katakan, kata kunci sod di sini. Dari bismi, Bashim Mim telah mengungkap sod. Hebatnya, Bashim yang menjelaskan tentang huruf sod, Bashim Mim tentang surah sod. Kalau dah surah sod, apa yang pertama kali yang terbuka, yang dipandang dalam surah sod? Sod. Hebat lagi. Lalu ada apa dengan sod? Lalu kenapa Allah sangat spesial dengan sod itu sampai Allah memberikan gelar pada Rasulullah itu bukan alaihi salam, sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa dalam kalimat solihin dia menggunakan kalimat sod? Tak bisa digunakan kalimat huruf awal yang lain. Kenapa Allah Ta'ala menggunakan kalimat sabirin dengan huruf lain tapi juga menggunakan sod? Kenapa benda ni saya ulang? Agar kita ngerti apa yang dalam diri kita. Maka kewajiban saat inilah kita dituntut benar-benar agar kita bisa hidup di dalam wuduk, agar kita bisa hidup dalam solat. Maka kalau ingin paham dengan wuduk, lihat dengan postingan saya sebelum ini. Kalau mau memahami tentang jati diri kita, awal kehidupan kita, bukan hanya menemukan jati diri, tapi memahami asal usul. Asal usul kita macam mana? Maka ingatlah engkau waktu berdiri betul sebelum angkat takbir. Dari situlah dari tiada menjadi ada. Angkat takbir menuju sempurna penciptaan awal, yaitu ruh. Yang mana ruh itu lengkap dengan sifat awal, yaitu Muhammad. Maka qiyamlah dia. Nah, ya kan? Nah, qiyam ini mengingatkan kita sebagaimana kita waktu dalam bentuk ruh awal. Maka kalau misal hanya penjelasan mulut, mungkin ini macam perumpamaan. Tapi kalau ingin tahu benar tidaknya, buktikan. Maka kenapa solat menjadi wajib? Agar orang yang menjalankannya, yang menemukannya. Tak bisa dijelaskan dengan mulut ni. Maka disuruh kerjakan. Maka suruh wajib untuk dikerjakan. Karena kalau orang tak mengerjakan, dia hanya mendengar penjelasan orang lain, dia hanya akan terjebak dalam dunia khayal. Iya. Kalau saya tanya, bagaimana rasa kerupuk tu?
si Fulan ini jelaskan begini. Tidak akan pernah dekat penjelasannya. Kalau mau tahu benar, saya lah makan kerupuk tuh, baru saya tahu bagaimana rasa kerupuk. Betul nggak? Karena apa? Karena bahasa kita ni masih dengan alat ni, masih dalam batasan. Maka tetap dengan perumpamaan. Karena apa? Karena alat ni dia hanya menangkap perumpamaan, dia hanya menyampaikan perumpamaan. Nah, di dalam kita berdiri qiyam tadi ni, disitulah kita dijelaskan asal usul waktu kita benar-benar di dalam ruh yang mana membawa sifat awal, iaitu Muhammad. Maka di saat itulah dia angkat takbir. Kenapa angkat takbir? Menjelaskan ada pembentukan selain daripada ruh. Pembentukan selain daripada ruh, yang terbentuk daripada ruh itu sendiri. Cahaya. Maka angkat takbir. Allah Akbar. Ruh, ruku. Maka sifat cahaya patuh. Malaikat diciptakan dari apa nih? Patuh nak? Maka orang ruku, dia patuh. Ruku dari tulang sumbi sampai kepada ubun-ubunnya lurus. Ya, patuh. Karena sifat cahaya itulah patuh. Sebagai sedia. Apa yang disediakan dan apa yang menyempurnakan cahaya itu, sebagai inti daripada cahaya itu, maka jawabannya iktidal. Berdiri kembali setelah ruku. Apa bacaannya? Sami Allah, Alhamdulillah, Subhanallah. Artinya sempurna. Maka berdirinya tak sama dengan berdiri qiyam. Benar? Tapi sama dengan berdiri awal. Berdiri betul awal. Betul tak? Nah, di situ dah menjelaskan. Begitulah kenapa jiwa tu lebih sempurna daripada cahaya. Kerana dialah sebenarnya cahaya di atas cahaya. Kedudukan setelahnya adalah angkat takbir setelah iktidal, iaitu sujud. Kenapa? Karena jiwa tu menunjuk. Karena waktu berdiri setelah rukuk tu namanya jiwa. Kita diingatkan kembali sebagaimana kita dah bentuk jiwa. Lalu jiwa ni akan menunjuk di mana keberadaannya. Maka sujudlah dia. Al-Araf, tempat yang tertinggi. Pada saat itulah dia diambil kesaksian. Pada saat itu pula dia sempurna. Maka dia ambil kesaksian. Batu saat sujud. Kenapa dikatakan tempat yang tertinggi? Karena memang betul orang sujud tu paling tinggi tempatnya adalah tulang ekor. Muka kita alat, tangan kaki kita alat, kerana dia sama derajatnya, sama-sama di lantai. Mana nak kita banggakan? Bukan. Orang sujud tu, dia sadar diri, tak ada disombongkannya. Sesungguhnya adalah alat. Ini sama derajatnya, sama-sama di lantai. Sama-sama tak ada daya upaya. Dia hanya diberikan, dibentuk dan ditetapkan. Barulah dia duduk. Kenapa harus duduk? Diingatkan kembali. Kita di dalam karunia Allah, dalam bentuk di dalam surga. Sujud duduk dia sujud pertama diingatkan kita waktu bersaksi. Kemudian kembali pada sujud diingatkan kembali waktu kita keluar daripada sul. Artinya kita diutus. Artinya kita diutus karena saya katakan. Kenapa saya katakan kita semua diutus? Karena kita tak pernah minta ada. Si A, si B, si C, siapapun dia di muka bumi, dia tak pernah minta diadakan. Saya pun tak pernah minta jadi laki-laki atau perempuan. Tak pernah minta jadi ini, jadi itu. Maupun dilahirkan dari keluarga ini ataupun jadi bangsa ini. Memang ada di antara kita semua pernah minta diadakan. Pernah request, ya Allah jadikan aku bangsa Arab. Ya Allah jadikan aku bangsa Melayu. Ya Allah jadikan bangsa orang putih. Pernah? Tidak pernah. Nah kita diutus.
Maka itulah kita membawa petunjuk, karena kita ditunjuk. Kita ditunjuk untuk keluar daripada sulbi. Kita juga keluar daripada sulbi, ditunjuk untuk keluar, juga membawa petunjuk. Nah, itulah alasannya kita keluar daripada sulbi dan kita setelah sujud, kita berdiri duduk. Setelah sujud kedua, disitulah kita menjelaskan bahawa kita membawa kesempurnaan. Sempurna zahir dan batin. Sempurna luar dan dalam. Itulah alasannya kita dari awal telah sifat. Ingat, bentuk wujud ni sifat atau bukan? Maksudnya bentuk badan saya ni sifat atau bukan? Sifat. Itulah alasannya di alam rahim bentuk badan saya ni membentuk sifat awal, iaitu Muhammad. Ini kalau mau diluruskan benda ni, ingatlah kita, waktu kita dalam perut mak kita, tubuh kita saja sadar bahawa dia terbentuk karena ada sifat awal, itu sifat Muhammad, sifat suci. Maka siapapun bayinya, dia tak ada kasta. Semua bayi itu sama, iaitu suci. Nah, begitulah kita lahir ke muka bumi ni. Maka waktu dalam bentuk kita Muhammad di dalam rahim mak kita, maka sebutan kita bukan nas, tapi insan. Sampailah kita lahir ke dalam dunia ni masih dalam keadaan suci, dalam keadaan istilahnya dalam keadaan baby atau bayi tadi ni, masih dikatakan insan. Tapi setelah kita mengenal segala sesuatu, setelah kita istilahnya dikenalkan atau terikat dengan segala sesuatu, dan kita hidup dalam segala sesuatu, maka kita sebut dengan An-Nas, manusia. Maka daripada inilah kita diingatkan. Kenapa saya ingatkan kembali? Kembalilah kepada konsep Quran, kembalilah kepada petunjuk Allah, kembali lagi kepada apa yang dipahami oleh Rasulullah dan sahabat. Sesungguhnya alasan kenapa Allah mewajibkan solat, saya ulangi, alasan kenapa Allah mewajibkan solat, itu ada pada kita jawabannya. Karena solat itu tidak bisa dijelaskan orang lain, hanya kita lah bisa menemukan. Tak bisa orang lain menunjukkan. Kalau pengen tahu, kerjakan. Engkau akan merasakan sendiri. Sama dengan halnya, saya nak merasakan kopi, saya nak merasakan rokok, tak bisa orang lain yang menjelaskannya. Harus saya yang melakukannya langsung. Baru saya ngerti, oh ini rasanya. Tapi karena solat itu bukan sekedar rasa, tapi solat itu menjelaskan untuk menghantarkan kita menemukan jati diri. Bukan sekadar menemukan jati diri, melainkan mengungkap asal usul. Tujuannya apa? Agar engkau mengerti asal usul, maka engkau pun paham kembali. Tidak akan ngerti dia jalan kembali kalau dia tak mengerti asal usul. Itulah alasannya. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena orang yang hidup di dalam solat itu sendiri, orang yang mengerti dengan maksud dan tujuan hidup solat itu, maka dia otomatis akan langsung di dalam daimus solat. Kenapa? Karena dia mengerti segala isyarat. Quran ini sebenarnya isyarat, bukan syair. Tapi saya tak pernah nyalakan. Silakan kalau engkau mau bersyair. Tapi Quran bukan syair. Quran ini adalah isyarat. Memang betul-betul isyarat penting daripada Allah. Semua diungkapnya segala sesuatu. Semua fase, semua periode diungkapkan. Bahkan di masa lalu pun. Pernah saya tanyakan. Pernah orang tahu kenapa alasannya Firaun mau bikin buat yang namanya piramid? Tolong berikan saya jawabannya. Bahkan ilmuwan sekarang belum mampu memecahkan masalah piramid. Tetapi kalau diungkapkan sekarang ni, ya Allah, piramid itu menghubungkan galaksi bintang, galaksi Bima Sakti, dihubung dengan 1000 lebih galaksi di luarnya, minimal paling sedikit. Kemudian garis letaknya pun sejajar. Kenapa? Karena kita sadar dalam Asyura ayat 9 telah menjelaskan tentang bagaimana kehidupan Allah ciptakan bukan hanya manusia dari bangsa Adam, melainkan juga dari makhluk melata. Nah, apa yang terhubungkan kepada seluruh dunia ini? Dan semua piramid hanya di Mesir? Tidak.
Piramid itu bukan hanya di darat, di laut, dalam laut pun ada. Maka kembali lagi ingat masa lampau. Bagaimana Allah menjadikan sebelum kita menjadi khalifah, sebelumnya ada khalifah yang lain. Nah, biar kita ngerti karena hubungannya apa, maka sebut energi lebih dulu, maka teknologi lebih dulu lebih hebat. Tapi karena orang akhirnya mempertuhankan teknologi, bukan Allah yang dipertuhankan, tapi teknologi, maka Allah binasakan. Nah, kita sekarang kembali lagi, zaman ini sama lagi diulang lagi. Artinya semua zaman menjadi satu padu sana. Zaman Firaun diulang, zaman Lut diulang, zaman Atlantis pun diulang. Diulang zaman ini. Mau lihat di mana dihadapi manusia? Zaman Ad pun diulang. Akhirnya zaman Nuh pun akan diulang kembali. Karena dihubungkan segala sesuatu itu kenapa? Karena memang ada unsur, bahkan seluruh dunia dihubungkan. Karena dulu Firaun punya cita-cita ingin nak menguasai dunia. Dia nak mengendalikan dunia, dia pula menjadi Tuhan. Jadi piramid itu adalah dia cuba untuk memanfaatkan semua energi semesta, menghubungkan segala sesuatunya hingga terhubung dengan mutlak. Sehingga dia bisa mengendalikan atau bisa mengontrol manusia dengan teknologi energi yang ada terhubung kepada dunia dan semua galaksi-galaksi dan planet-planet lainnya. Maka semuanya berhubungan dengan energinya. Ada siang terhubung pada sinar matahari menjadi energinya, malam terhubung pada panas bumi, maka siang kalau menjadi angin semua. Mereka kalau cerita mengendalikan air, tanah, angin dan api, jauh sebelum Firaun telah ada teknologi, maka ditinggalkan sampai sekarang sebagai bukti. Piramid dan Sphinx. Cuma saya nak berani buka benda ni terlalu dalam. Cukuplah kita bicara ke depan saja. Ke depan ini lebih dahsyat. Kita mau jadi apa kalau seandainya tidak tanpa petunjuk Allah? Banyak orang punya ilmu, tapi dia tak beragama. Maka sesatlah dia. Saya katakan, karena elit global ni tak beragama. Kalau dia beragama, dia takkan mungkin bertindak sebagai Tuhan. Karena dia tak beragama, dia bertindaklah sebagai Tuhan. Kalau tanya Firaun, dia punya agama tak? Tidak, karena dia ngaku dirinya Tuhan. Nah, begitulah kisahnya kita masuk. Sekarang fasenya adalah masuk kepada konsep kita ni. Kita yang harus memahami sod, dot, tok, zot. Sod, pahami awal yang hembusan halus dan hembusan kasar. Hingga kita mengerti dengungan, hingga kita mengerti yang melekatkan ketetapan. Kalau bicara dot, udah bicara mutlak. Sifatnya mutlak dalam ketetapan. Pertanyaan, apa yang mutlak dan apa pula yang dimutlak? Dan apa pula yang memutlakkan? Jawabannya pada dot. Maka tegaklah benar-benar dia putus segala urusannya. Inilah kalimatnya, tauhid. Orang yang hidup dalam sod, maka dalam keadaan apapun, dalam keadaan sadar ataupun lalai, dia tak lepas daripada sebenar-benar tauhid. Dia takkan mungkin salah Tuhan, dia pun takkan mungkin mempertuhan selain yang menciptakan segala sesuatunya. Kemudian dia akan hidup dengan zot. Kenapa zot itu? Maka dia akan menzohirkan segala sesuatu. Allah berikan kemampuan atau kemudahan dia. Dia hidup bukan hanya diberikan sebagai kemampuan untuk membedakan segala sesuatu. Cuma dia juga diberi kemampuan untuk bisa mengerti segala sesuatunya. Maka zot, berdirinya dia sebagai khalifah, berdirinya dia sebagai wakil langsung, yang benar-benar dia akan memahami cahaya karena dia hidup dalam cahaya. Lalu kenapa? Karena kata kuncinya cahaya itu daripada shin, ain, ain. Ini kata kunci. Maka kalau kita nak mengerti kenapa dia apit dua benda ni, shin menjelaskan kehidupan yang berawal daripada cahaya. Ain
yaitu akal pengetahuan pikiran kita yang terhubung dengan cahaya yang juga menghubungkan indera kita. Maka tak akan mungkin kita sedia dalam pandangan, kita sedia dalam pendengaran, kita sedia dalam pikiran kita kalau bukan include-nya dalamnya adalah cahaya, sumbernya cahaya. Inilah alasannya ain dan arin. Nah, kenapa awalnya tak bicara tentang seperti itu? Karena awal-awal daripada sebelum ada ain dan arin, dia menjelaskan takdirul azizul alim. Dia menjelaskan tentang bagaimana awalnya. Dal. Maka saya katakan, kalau ditulis dal, diciptakan dulu dal, diberi nama dal, belum ada zal, belum ada ra, belum ada jai, berdal, orang tak tahu lam kan? Karena belum tulis ni benda ni. Tapi begitu tersebut sudah jelas bahwa akhirnya adalah lam. Akhirnya dalam 16 huruf berpasangan itu adalah lam. Di mana dijahirkannya? Dalam penyebutan dal. Kalau bahasa Ibrani-nya dalit. Kenapa? Dari awal menuju akhir menyatakan awal. Dalam penyebutan dalit dalam bahasa Hebrew. Tapi dalam bahasa Quran, dalam bahasa Arab, dal arti yang dilekatkan. Apa yang dilekatkan? Dal. Ketetapan. Maka kalimat dal itu dalam penyebutan dan menyatakan lam. Bayangkan, zal saja belum ditulis, penyebutan dal dah menyatakan huruf lam. Kalau tanpa lam, dia tak akan jadi dal. Ini dia menjelaskan konsep awal. Biar kita ngerti itulah rasanya kenapa Allah jadikan dunia. Dunia ini untuk apa? Untuk perjalanan, untuk kita menentukan kemana kita ini, untuk menemukan asal usul, untuk memahami yang menciptakan segala sesuatu. Ini alasannya. Lalu dijelaskan dalam dal itu apa yang terjadi, yaitu zal. Yang daripada dal itu terbentuk daripada zal. Kenapa saya katakan daripada dal? Ya karena memang bentuknya diambil daripada dal. Karena zal itu diciptakan daripada dal. Daripada dal inilah akan dibuktikan, akan dijelaskan mana yang mutlak, mana yang tidak, mana yang absolut, mana yang tidak absolut. Apa buktinya? Zal itu daripada dal, titik. Kalau badan dal sebut dengan zal tadi ni yang ada titiknya, siapa pun penulisnya tak sama. Anak bayi, balita, kanak-kanak, orang dah sekolah ataupun profesor sekalipun tak sama. Betul tak ni? Tapi kalau titik, siapa pun penulisnya. Siapa pun penulisnya sama. Siapa pun penulisnya, mau anak bayi sekalipun sama. Titik tidak pernah berubah. Maka saya katakan di sini menjelaskan mana yang mutlak, mana yang tak mutlak. Nah, tunggu anak ya, nanti nak sabar ya. Ayah lagi. Iya, nanti insyaAllah. Kalau ada rezeki nanti saya kirimkan anak ya. Enak. Assalamualaikum. Diri. Nah, inilah alasannya. Adanya zal itu daripada dal. Azal inilah menjelaskan dari takdir itu akhirnya terbentuklah dua hal, mutlak dan tidak mutlak. Yang mana yang mutlak, mana tidak mutlak. Kalau bahasa kerennya tu yang mana absolut, yang mana tidak absolut. Yang mana yang berubah-ubah, mana yang mustahil berubah-ubah. Lalu apa yang dijelaskannya daripada jahirah antara dal dengan zal? Apa yang mengikat kedua-duanya antara yang berubah-ubah dan tidak berubah-ubah? Perbuatan. Perbuatan. Nah, karena perbuatan, rah ada getar yang mengatakan perbuatan. Makanya dijelaskan. Apa dalam rah? Perbuatan yang mengikat, yang lahirnya perbuatan itu. Perbuatan ini yang menghubungkan atau jahir atau lahirnya daripada mutlak dan tidak mutlak. Adanya kodrat dan iradat.
Nah, adanya perbuatan. Karena perbuatan adalah getar. Tak bisa adanya perbuatan kalau tak ada getar. Dari getar lah ini. Kalau bahasa lainnya, dari detak lah. Tak gantung gitu. Barulah bernafas. Barulah berdenyut. Barulah bergerak. Ilmiah. Barulah jai. Barulah kenapa dikatakan jai? Karena segala sesuatu yang tidak mutlak itu terikat kepada yang mutlak. Yang berubah-ubah itu adanya karena ada yang tidak berubah atau sifatnya atau kekal. Inilah dia menjelaskan definisi secara eksistensi dan substansi nur. Apa itu cahaya? Nah, jawabannya ada pada dal, zal, ra, jai. Barulah dijelaskan, dijahirkan adalah bahasanya sin dan shin. Sin hembusan. Yang menjelaskan, yang mengikat pada nun. Karena tanpa nun tak disebut dengan sin. Si kata dia. Tapi karena nun jadi sin. Nun apa? Cahaya. Di atas cahaya. Barulah shin. Ada tekanan? Ada. Jadi segala sesuatu itu diberikan penekanan. Maka sin dulu yang sifatnya sedia, kemudian terbentuk atau membentuk. Maka shin artinya ada tekanan. Sempurna. Karena ada titik 3. Kemudian ain dan ain. Maka dikatakan ain dan ain sifatnya adalah akli. Sifatnya adalah akal, sifat berpikir, sifat kesadaran. Karena semuanya berfungsi karena di dalamnya ain akli adalah cahaya. Ain yang terhubung pada segala sesuatunya sehingga kita ni akal atau otak kita terhubung kepada indera kita, terhubung pula kepada rasa, terhubung kepada jiwa kita, terhubung kepada hati kita. Ini sebuah ain. Kenapa? Karena dia menjelaskan sebenar-benar yang di dalam itu adalah kekal. Maksudnya adalah jiwa. Sampai di sini barulah akan jelaskan orang-orang yang memahami Quran secara benar, karena di dalam diri ini dia hidup dengan jiwa atau dengan jati dirinya, dia pahami asal usulnya, dia hidup dengan Furqan, maka dia akan memahami Quran secara benar, secara kalamullah. Dia memahami kitabiah, artinya mengerti dia setiap lembaran demi lembaran, susunan. Maka sebut kitab karena dah menjadi lembaran demi lembaran. Maka terungkaplah lauhil yang menghubungkan kepada 7 huruf tunggal yang tak sama. Mahfuz. Artinya segala sesuatu jelas tertulis. Di mana? Al-Quran Al-Karim. Kata kuncinya. Makanya hati-hati. Saya katakan, siapa yang menemukan seperti ini, tabut tadi, maka dia akan bisa menguasai langit dan bumi. Ada pertanyaan, Nek? Atau yang lain? Silakan. Tanyalah. Terlanjur saya masih hidup nih. Siapa tahu nanti karena makin parah nih saya tak makan jadi mati pula kata dia. Ada yang nak bertanya tak ni tentang masalah ni? Mungkin enggak ni. Ada ke mah? Silakan. Ada nak bertanya? Tak apa. Kita sini ni sama, derajat kita ni sama, tak ada tinggi, tak ada rendah. Status kita sama. Sama. Posisi kita sama. Tugas kita hanya untuk saling menasihatkan, saling
Baik, Kak.